Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Dewi Kristianti Official. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang tutorial cara pembuatan manuk ataupun dayok nabinatur. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu dayok ataupun manuk nabinatur, nah pada umumnya manuk ataupun dayok nabinatur ini adalah salah satu ciri khas masakan Simalungun. Jadi teman-teman, setelah dilakukan penelitian oleh petua-petua adat, bahwasannya manuk ataupun dayok nabinatur ini memiliki makna-makna ataupun nilai-nilai luhur. Dengan harapan agar hati, pikiran, dan kehidupan kita menjadi lebih teratur seperti layaknya hal yang sudah kita susun tadi, yaitu manuk ataupun dayok nabinatur. Nah, jadi manuk ataupun dayok nabinatur ini bisa diberikan kepada siapapun tanpa harus memandang usia, dan tujuannya adalah sama, untuk menyampaikan pesan ataupun petua kepada orang yang disuguhkan dengan manuk ataupun dayok nabinatur. Jadi di sini aku akan sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa dalam pembuatan manuk ataupun dayok nabinatur ini tentu memiliki bumbu atau cara yang berbeda-beda. Nah, di setiap daerah akan memiliki ciri khas penyusunan dari dayok ataupun manuk nabinatur ini. Nah, jika teman-teman searching di Google, maka nanti akan muncul gambar ataupun bentuk manuk nabinatur yang berbeda-beda jenis penyusunannya. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai untuk cara pembuatannya, nah bagi teman-teman diharapkan untuk memberikan komentar yang positif atau bersifat membangun, karena saya berharap kalau video ini akan menjadi investasi untuk anak cucu kita nantinya. Nah, jika teman-teman menemukan perbedaan dari cara pembuatan bumbunya, pemotongan, dan penyusunannya, harap dimaklumi karena di setiap daerah itu akan sangat berbeda untuk cara penyusunan ataupun bumbu yang digunakan. Nah, jangan jadikan hal tersebut untuk memecah belah kita sebagai masyarakat Simalungun. Jika selama pembuatan video ini ada ucapan ataupun kesalahan ataupun ketidaksempurnaan dalam pembuatan videonya, harap dimaklumi. Nah, semoga dapat dimaklumi dan semoga videonya nanti bermanfaat. Nah, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, setelah menonton videonya jangan lupa ditekan tombol like. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe supaya aku semakin semangat untuk bikin konten terbaru lagi di YouTube channel Dewi Kristianti Official. Nah, jika video ini bermanfaat buat kalian, boleh di share ke sosial media yang kalian punya, dan teman-teman juga boleh tinggalkan komentar yang bersifat membangun. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan cara pembuatan atau langkah-langkah pembuatan dari manuk ataupun dayok nabinatur ini, ditonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik dan sudah memiliki kesempatan untuk menonton video saya, dan saya harapkan semoga video ini membantu teman-teman semuanya yang ingin mencoba untuk memasak manuk ataupun dayok nabinatur ini. Nah, baiklah, sekarang langsung aja kita mulai untuk cara pembuatan manuk ataupun dayok nabinatur. Pertama sekali kita bersihkan bulu di bagian leher ayam untuk kita potong dan mengeluarkan seluruh darahnya. Setelah itu kita rendam ayamnya ke dalam ember yang sudah diisi dengan air yang mendidih untuk membersihkan seluruh bulu-bulunya. Dan ini adalah darahnya yang sudah dicampur dengan perasan sikam, dan ini adalah sikamnya. Proses pembakaran ayam ini tujuannya adalah untuk membakar bulu-bulu ayam yang tersisa atau bulu-bulu ayam yang halus. Tujuan lainnya juga untuk membakar kulit di kaki ayam supaya lebih gampang untuk dikupas, supaya ayam lebih gampang dipotong dan bagian dalam ayam itu tidak susah untuk dikeluarkan. Seperti yang teman-teman lihat, untuk proses pembakaran ayam ini sangat bermanfaat untuk proses pembersihannya supaya lebih maksimal. Oke teman-teman, untuk tingkat pembakaran ayam ini supaya lebih diperhatikan lagi, nah kira-kira hingga seperti ini nanti hasilnya ya. Jadi lebih gampang untuk kita potong dan mengeluarkan bagian dalamnya. Selanjutnya setelah dibakar, sekarang kita bersihkan dulu dengan air bersih. Tujuannya adalah supaya menghindari adanya sisa-sisa kotoran dari hasil pembakaran dan menghilangkan bau tak sedap. Mama dayok nalau si saya ton, palubi-lubi. Tarik melebih biru naon hujon. Ase ulang tersaya koli tiki memotong. Jadi na perlu omai sayap nih. Unang salah memotong kon pas dotong ibani persindiannya. Dok posiai nah ini mah. Ay piso na ito to. Unang salah mamotong. Kasi unang masih dahulu pagori. Lanin na lang siya turun doon.
perlu hujon sayat adong do izon persambungan unang ipotong ku itu rusukon lani adong do manahan ijaya rusuk nih. Oh, di atas nih rusuknya Ibu dipotong. Halo, naik dan dom bentuk. Anggo itu rusuk kujon, mau putus maholi rusuk naik ijon. Ditarik mahu pudi genupan udah pak pudi dapat burukut non pangis isi bagian dalam nak. Alani ada saya perlu tutung tumangi bay non. Ase uratari kon ulang marsirang holi hati-hati apa poguna. Kon ipabersi do hujok ke genupan ay hudup pak ano. Baru pe angko hurang tarik bana ikon di pasaya to otik tarik domat tupu genu panijon baru pe asih tarik asih ulang marsirang bagian dalam lama hajam may buat koli panupak panupak engko panupakon oma ya tahun berian nih orang tua engko mana dayok nyombah engko piring ubi orang tua anak oma bere Pembersihan bagian dalam ayam ini dilakukan dengan berhati-hati dan sangat perlahan supaya tidak terjadi robekan atau perpisahan antara bagian dalam yang satu dengan yang lainnya. Proses pembersihan bagian dalam ayam ini memang sedikit lebih rumit dari step lainnya. Dalam step ini memang diperlukan keahlian khusus. Nah, bagi teman-teman yang baru saja memulai untuk melakukan hal ini, diharapkan harus hati-hati ya. Dalam hal ini tidak diperlukan tenaga yang lebih karena ayam kampung yang digunakan untuk dayok nabinatur ini adalah ayam kampung jantan. Tentunya akan ditemukan dua bagian telur ayam yang melekat pada bagian tubuhnya. Seperti yang teman-teman lihat, bagian telur ayam akan tertinggal di dalam tubuhnya, sementara bagian usus dan yang lainnya akan dikeluarkan seperti di dalam video ini. Untuk selanjutnya, di bagian sini kita potong terlebih dahulu untuk memisahkan antara lubang dubur ayam. Jangan sampai salah potong karena bisa mengakibatkan kotoran bercampur dengan anggota tubuh lainnya. Ini adalah bagian dalam ayam yang sudah dikeluarkan. Seperti yang teman-teman lihat, ini bagian dalam ayamnya tidak ada yang terpisah ataupun yang rusak. Bagian dalam ayam yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan dalam dayok nabinatur itu akan dipisahkan dan akan dibuang. Bagian usus ayam yang diperlukan hanya bagian yang dekat saja dengan kantong makanannya. Jika diperhatikan, teman-teman akan melihat ada batas usus yang bisa dipisah. Apa buang don? Oh ini buang. Tenggorokan naik. Tenggorokan naik. Jadi bila lang non ibu kamon, ibuang mak landong do kotoran ni bagas. Ada pai boy mai ponggolyon. Bungi potong iso non. Baru yoles mapakai ya. Pakai santan. Yoles mapakai santan. Mabuat nama atas malu biata. Jom mai potong unang maseda panupak. Lanit tok tersendiri doa dong izon batasnya. Tiagak. Oh tidak sa. Anggo hujok kono ni sehat. Mador tu hujon ni sehat. Ma mersirang mahulyon. Jadi mampir nama atau dibuat. Engko songon anami ijon. Ibendo nama tahna. Oma hamba ni
toton namanya tahonon. Go bahasa Simalungun toton na. Daging asli don. Ang adong muli-huli na ijon. Beda dengan ada ayam. Oma mampir na mata. Kiri kanan may buat ay. Kiri kanan may buat. Ang hurang boleh ditambahi. Ang sono mawar. Ang hurang boleh dibuat hanjon. Mbani. Orang boleh buat sampai Paha nih. Lari ulangi baik tapi ulangi baik sisi nah. Bodoh hubani tok no. John may buat. Nah ini potong masih dapat kulit pagod. Manok ka na yan, sayap niya. Potong tolu set. Yang pala lupa. Oma pupuf na itahon. Bagi Simalungun nami. Matambah nih na matahari. Sebelum dipanggang, siapkan terlebih dahulu pati santan yang tidak dicampur dengan air, tujuannya untuk dioleskan supaya rasa ayamnya menjadi lebih gurih. Nah selanjutnya semua daging ayam yang sudah dipotong itu kita olesi dengan pati santan. Tujuannya adalah supaya pada saat pemanggangan rasanya lebih gurih dan lebih lembut. Tabah matin maholi manuk na binaturong. Salpuon, domay ben hita santan nih, nari panggang hita. Jadi hanami John pakai teflon do, dipanggang bani api bui. Jadi halani lo podas dohor janani sadarion. Jadi ben hanami pakai teflon. Nah sekarang ayamnya semuanya kita panggang. Sambil menunggu sekarang kita persiapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya ada lengkuas, jahe dan serai, kemudian dicampur dengan cabai merah, cabai rawit, andaliman, lada hitam, dan garam. Nah ini kita ulek sampai benar-benar halus. Selanjutnya di sini kita gongseng kelapa parutnya hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Jika warnanya sudah mulai kecoklatan, sekarang kita ambil sedikit dan kita campur dengan bumbu yang sudah diulek tadi. Kelapa gongseng digunakan sebagai pengganti kemiri. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, pencampuran antara bumbu yang sudah digiling dengan kelapa gongsengnya. Kemudian sisa kelapa gongsengnya sebagian kita giling yang berwarna coklat, digunakan untuk bumbu tambahan dayok nabinatur. Asura lokang pelajiat tu anak kinai bari buka masonon. Buka kantong makanan secara berlahan, kemudian bagian kotoran ayam kita keluarkan seperti ini. Kemudian bagian saluran makanannya kita belah seperti ini dan kita kikis untuk mengeluarkan kotorannya. Jika sudah, selanjutnya dicuci hingga bersih sebelum dipanggang. Proses pembuatan namatah ini, daging ayamnya dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Dan nantinya potongannya akan menjadi seperti ini. Untuk bagian sayapnya dibiarkan seperti ini tanpa harus dipotong. Selanjutnya daging namatah ini kita bersihkan, lalu kita seduh dengan air panas. Sekarang kita persiapkan bumbu tambahan namatahnya. Ada cabai rawit, cabai merah, dan juga ada jahe diiris kecil-kecil. Air panas lo masih seduh.
Kemudian diaduk sebentar, setelah itu ditutup menggunakan piring. Jika sudah diseduh kurang lebih 10 menit, kemudian airnya diperas hingga kering seperti ini. Oma bumbu na iba garam baru diaduk mon. Campur daging. Jadi bae madar non. Nah domai sapur domai masak sikam nokinon. Ase on memben warna nih. Supaya warna matanya menjadi lebih segar, di sini kita tambahin lagi perasan sikam. Kemudian diaduk dengan rata agar hasilnya nanti lebih sempurna. Supaya rasanya lebih nikmat lagi, di sini kita tambahi kelapa gongseng sedikit saja, kemudian kita aduk kembali hingga rata. Ini adalah hasil ayam kampung yang sudah dipanggang. Sebagian daging ayam panggang ini akan dijadikan sebagai tok-tok dayok nabinatur. Proses gori ase dong tok-tok nak. Proses pengambilan tok-tok untuk dayok nabinatur ini diambil sedikit demi sedikit dari bagian tubuh ayam yang memiliki daging lebih tebal, seperti paha atas, paha bawah, ataupun penopang kepala di dayok nabinatur. Kemudian ratakan tulang yang kelihatan lebih runcing. Tujuannya adalah supaya lebih rapi pada saat penyusunan. Untuk tambahan tok-tok dayok nabinatur, selain dari dagingnya juga diambil dari bagian lehernya dan juga anggota tubuh lainnya. Dan ini adalah hasil ayam panggang yang sudah dipotong kecil-kecil untuk dijadikan tok-tok dayok nabinatur. Dan ini yang dinamakan pagori atau bagian tubuh ayam yang digunakan untuk disusun di dayok nabinatur. Sekarang siapkan seluruh bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan dayok nabinatur. Ada pagori, tok-tok dan juga namata serta dilengkapi dengan bumbu lainnya. Bumbu yang sudah digiling dan dicampur dengan kelapa gongseng ditambah sedikit air, kemudian diaduk. Selanjutnya bagian tubuh ayam yang hendak disusun, dibaluri dahulu dengan bumbu ini. Lakukan hal yang sama dengan anggota tubuh lainnya yang hendak disusun di dayok nabinatur. Hasilnya akan seperti ini ya. Untuk proses selanjutnya, setelah itu sekarang dilumuri lagi dengan darah yang sudah dicampur dengan sikam. Lakukan hal yang sama dengan anggota tubuh ayam lainnya, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk tok-tok dayok nabinatur, dicampur rata dengan bumbu giling, lalu tambahkan juga kelapa gongseng yang sudah digiling. Aduk merata hingga seperti ini. Nah, proses selanjutnya di sini kita sediakan dulu untuk bahan-bahan yang hendak kita susun di atas piring pinggan atau piring yang ukurannya lebih besar. Ada namata yang sudah selesai, pagori atau bagian tubuh ayam yang hendak disusun, dan juga ada bagian tok-toknya. Langkah pertama, bagian tok-tok ayam diletakkan di atas piring, kemudian disusun dengan merata. Baik mana panupak. Baru kepalana. Baru kepalana. Nah, ya tuh mah baru pertotok. Tapi itu kita ulang koma terbalik. Ulang terbalik. Baru nahena ulang salah meletak kau kita. Alani on begelan, ulang salah kita on setekan konon dulu bi alani on nak kineset tulang bolon. Tulang pernamur. Ang goy bere on bani boru on kais ni ase jago pakorja on ati ni ati on tulak kabong bentuk nak
son na dong variasi kan non atap pe pupu do nang gubiso sonon di ban ondo tong bunana ki. Kemudian dilipat dan dibungkus seperti ini. Setelah terbungkus, kemudian nama tah ini diletakkan di bagian atas dayok nabinatur. Kemudian lakukan hal yang sama seperti yang tadi dan diletakkan lagi di bagian sisi lainnya di atas dayok nabinatur. Dan nantinya nama tah itu akan menjadi dua seperti ini, ada di bagian sisi kiri dan sisi kanan dayok nabinatur. Ago iya tahon nama tua na parlobi alani nama tahon adong do sabi jago ibagason ijo pu pesabi ay masiya kipangan on oma palabehon alani on ubat binenge doon John pudi sada Selain jadi hiasan juga ada sekaligus do variasinya. Inilah yang dinamakan dayok nabinatur. Semoga tutorial pembuatannya membantu teman-teman semua yang ingin mencoba memasak dayok nabinatur ini. Jika ada kesalahan atau ketidaksempurnaan, mohon untuk dimaklumi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya kali ini. Semoga videonya membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.